Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Tuhfatul Murid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Jauhar Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 4 dan ini adalah video yang ke-11. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa innama lam ya'ti biharfil 'athfi isyaratan ila anna kullan minal basmalati wal hamdalati muhassilun lil maqsudi fil ibtida'. Kajian kita masih tentang basmalah dan hamdalah, di mana seolah ada pertanyaan kenapa basmalah dan hamdalah itu tidak dipisah oleh huruf athof. Jadi hamdalah diatofkan kepada basmalah. Jadi dibacanya Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin. Ini jawabannya, wa innama lam ya'ti, dan pastinya tidak mendatangkan siapa musannif, yakni Syekh Ibrahim Al-Laqani, biharfil atfi dengan huruf athof semisalnya wawu, isyaratan karena ada isyarah, ay dalalatan khafiyatan, ada semacam kode, ila anna kulan kepada sesungguhnya satu persatu, minal basmalati yang tetap dari basmalah wal hamdalati dan hamdalah, yaitu muhassilun yang menghasilkan, lil maqsudi kepada tujuan utama, fil ibtida'i dalam konsep ibtida' atau membuka sebuah percakapan ya, atau sebuah karya misalnya. Jadi kata kuncinya adalah muhassilun lil maqsudi fil ibtida', bahwasanya basmalah dan hamdalah itu masuknya kepada segmen mukaddimah atau pembukaan. Jadi tidak perlu digunakan huruf athof, karena basmalah adalah ibtida' hakiki dan hamdalah adalah ibtida' idhofi. Kita lanjutkan. Ada juga opsi kedua sebagai jawaban. Jawaban yang pertama adalah muhassilun lil maqsudi fil ibtida'. Jawaban yang kedua, aw lihtimali an takuna ihdahuma khabariyatan wal ukhra insya'iyatan. Aw lihtimali, atau karena ada kemungkinan, bisa jadi an takuna bahwasanya ada apa ihdahuma salah satu dari keduanya, basmalah wal hamdalah, yaitu khobariyatan jumlah khobariyah atau kalimat berita, wal ukhra dan adanya yang lain, jumlah yang lain, yaitu insya'iyatan jumlah insya'iyah atau tolabiyah dengan makna perintah. Wasahihu, dan adapun qaul yang sahih yaitu mu'tamad, annahu sesungguhnya kelakuan, yaitu la yajuzu tidak boleh apa atful insya'i mengatofkan jumlah insya'iyah alal ikhbari atas jumlah khabariyah wa aksihi ya. Jadi la yajuzu atfu aksihi itu wa aksihi, dan mengatofkan kebalikan dari khabariyah kepada insya'iyah. Bahwasanya jumlah basmalah, bismillah, dan alhamdulillah itu
menyimpan dua sisi jumlah, yakni jumlah khobariyah dan jumlah insya'iyah. Ini khobariyah dan ini insya'iyah. Ketika khobariyah maka basmalah ini ditakdirkan muta'alaq kepada abtadi'u, misalnya aku memulai dengan nama Allah, atau dengan ibtadi, ibtada'a yabtadi'u ibtida'an fahuwa mubtadi'un wa dzaka mubtada'un ibtadi, pakainya fi'il amar. Ibtadi, mulailah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Begitu juga dengan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini bisa menjadi jumlah du'aiyah. Alhamdu, adapun segala puji yaitu lillahi, semoga tetap sepenuhnya milik Allah, termasuk pujian yang kita terima semoga itu kembali kepada Allah. Ada juga khobariyah, ya seperti biasa segala puji milik Allah. Nah, di dalam kasus ini ada semacam ihtimal. Lihtimali an takuna ihdahuma khobariyatan wal ukhra insya'iyatan. Was-sahihu annahu la yajuzu atful insya'i 'alal ikhbari wa 'aksihi. Tidak boleh mengatopkan jumlah hamdalah yang dianggap insya'iyah kepada jumlah basmalah yang dianggap sebagai khobariyah. Begitu juga sebaliknya, mengatopkan jumlah hamdalah yang berbentuk khobariyah kepada jumlah basmalah yang berbentuk insya'iyah. Seperti contoh misalnya Ja'a Zaidun wadrib Amron. Ini tidak boleh menurut qaul yang mu'tamad. Adapun muqabilnya ya tentu saja boleh, hanya saja menakdirkan al-i'rab al-mahki, artinya i'rab hikayat. Ja'a Zaidun, telah datang si Zaid, wadrib ay wa aqulu, di situ aku berkata idrib. Ya, saya wa idrib Amron, pukulah si Amr. Kita lanjutkan walhamdu lughatan as-sana'u. Kita lanjutkan ke definisi dari alhamdu. Walhamdu, dan adapun ta'rif hadnya lafaz alhamdu lughatan dalam menurut lughah, artinya ta'rif lughawi, yaitu as-sana'u, setiap pujian, bil kalami, dengan menggunakan ucapan. Ini kata kuncinya adalah kalamnya, memuji dengan ucapan. Alal jamili al-ikhtiyari, kepada setiap nilai kebaikan yang bersifat ikhtiari, artinya ada semacam usaha dan kerja keras untuk meraihnya. Dia bekerja keras, dia belajar dengan tekun, dia bekerja dengan giat sehingga menjadi yang terbaik. Itu namanya al-jamilil ikhtiyari. Motifnya adalah ala jihatit tabjili wat ta'zimi, atas jalan atau arah menghormati, wat ta'zimi, dan mengagungkan. Ini ada atop tafsir ya, karena tabjil dan ta'zim ini taraduf. Jadi tabjil dan ta'zim maknanya sama. Sawaun, sama saja, karena ada apa hamdu, yaitu fi muqabalati ni'matin, untuk membalas suatu nikmat, amla, atau tidak muqabalah. Kita lanjutkan ke definisi hamdu. Di sini ada as-sana'u, ada kuliun jenis ya. Kita hitung fasolnya, ada 1 bil kalam, kedua ada jamilil ikhtiyar, ketiga jihatit tabjil, yang keempat adalah fi muqabalati ni'matin amla. Jadi definisi hamdu menyimpan 1 kuliun jenis dan 4 kuliun fasal, sebagai nanti muhtarozatnya akan dibahas di depan. Setiap pujian dengan ucapan atas kebaikan yang bersifat ikhtiyari, tujuannya untuk menghormati, baik itu untuk membalas suatu anugerah, kebaikan, ataupun tidak. Titik. Famithalul awwali, maka adapun contoh yang pertama, yaitu ma idza akramaka, apabila memuliakan kepada engkau siapa Zaidun Zaid.
Fakulta maka kemudian engkau berkata Zaidun karimun kepada lafaz Zaidun karimun. Zaidun adapun Zaid yaitu karimun orang yang mulia. Fa innahum maka sesungguhnya qauluka Zaidun karim yaitu fi muqabalati ni'matin untuk membalas sebuah nikmat. Misalnya ada Zaid dan ada Khalid ya. Khalid tiba-tiba pengen main ke rumah Zaid ya. Khalid misalnya, wahai Zaid, bolehkah aku berkunjung ke rumahmu sebagai silaturahmi? Kata Zaid, ini udah curiga aja nih, ini gelagatnya mau mencurigakan ya, pinjam dulu 100. Khalid langsung di situ, enggak, ini cuman sekedar berkunjung saja. Lalu diterimalah Khalid ini di rumah Zaid. Di rumah Zaid, Khalid itu dijamu dengan makanan-makanan yang banyak, minuman-minuman yang segar ya. Jadi seolah-olah dimuliakan. Dan kemudian pulangnya pun dikasih ya. Dikasih bingkisan. Khalid ini bawa buat keluarga di rumah ya. Kemudian Khalid pun pulang, dia bilang ke istrinya, misalnya istrinya siapa nih? Neng Yuli, misalnya Neng Yuli, wahai istriku Neng Yuli, misalnya kata Khalid, ternyata Zaid itu orangnya baik, dermawan. Kata Neng Yuli, apa buktinya? Ini aku bawa bingkisan makanan dari Zaid buat keluarga kita. Nah, itu namanya fi muqabalati ni'matin. Wa mithalu tsani, dan adapun contoh yang kedua artinya amla, tidak membalas kebaikan. Itu ma idza wajadta, apabila engkau menemukan Zaidan kepada si Zaid yusolli, halnya salat siapa Zaid salatan dengan salat tamatan yang sempurna. Fakulta maka engkau berkata Zaidun rajulun salihun kepada lafaz Zaidun rajulun salihun. Zaidun adapun Zaid yaitu rajulun seorang lelaki, salihun yang soleh. Misalnya kita melihat orang ganteng, ganteng banget, itu pujian ya. Tapi walaupun dia tidak berbuat baik tetap aja ganteng. Misalnya dia orang soleh, sholatnya rapi, puasanya rajin, ya ngajinya kuat, zikirnya kuat, ya terus kerja keras juga, karirnya bagus, cemerlang ya. Dia orang baik, nah, padahal dia tidak berbuat kebaikan. Itu namanya la fi muqabalati ni'matin. Jadi qauluka Zaidun rajulun salihun fa innahu laisa fi muqabalati ni'matin, cuman sekedar kagum saja. Titik. Wathana'u bitaqdimil muthallasati 'ala an-nuni huwa al-ityanu bima yadullu 'ala at-ta'zim. Wathana'u, dan adapun lafaz sana bitaqdimil muthallasati, dengan mendahulukan huruf sa yang titik 3 di sini muthallasa, 'ala nuni, mengakhirkan huruf nun. Ini ada sin, ada sa dan ada nun ya. Huwa, ini ada mu'taridah ya, ini mubtada, ini khabar. Wasana'u, dan adapun lafaz sana yaitu huwa, adapun sana yaitu al-ityanu, setiap mendatangkan, mengaplikasikan, bima dengan sebuah sikap ya dulu yang menunjukkan apa, ma'ala ta'zimi, atas menghormati. Jadi sana itu adalah setiap perilaku kita, gestur tubuh kita, ucapan, perilaku yang menunjukkan makna penghormatan ya. Seperti misalnya cium tangan, itu namanya gestur. Seperti misalnya menunduk ya, kemudian ada orang yang terhormat kita ikut berdiri, itu namanya masuk kategori kepada sana ya. Jadi al-ityan bima yadullu 'ala ta'zim. Wa qila huwa adz-dzikru bi khairin. Wa qila, dan ada qil juga diucapkan apa huwa, adapun sana yaitu adz-dzikru, menceritakan, bi khairin, dengan nilai-nilai kebaikan. Ada juga sana itu semacam promosi ya. Kita punya produk parfum misalnya wangi ya, punya merek sendiri kita ya.
Artinya kita beli merek dari pabrik, kita bikin kualitasnya bagus, bahan-bahannya bagus. Nah, kemudian tinggal kita promosikan, ini parfum bagus, awet, bisa sepanjang hari, wanginya tidak enak misalnya ya. Dan bisa untuk dewasa dan anak-anak. Misalnya ada parfum misalnya Cello ya. Ini racikan-racikan, ada kasturi kijang, ada malaikat subuh, ada dalal, ada vanilla, ada ya Roman Wesh ya, dan lain-lain misalnya itu produk-produk. Jadi adzikru bi khairin, menceritakan kebaikan dari nilai-nilai dalam produk tersebut. Wadiduhu, dan adapun lawannya dari sana yaitu an-nasa'u, nasa, bitaqdimin nuni, dengan mendahulukan nun alal musallasati, atas sa yang titik tiga. Kebalikannya dari sana adalah nasa. Ini cuma di otak-atik posisi huruf ya. Jadi taqdimin nun alal musallasa, nunnya di depan dan sa-nya di belakang. Wa inna ma'abarna, dan pastinya mengtakbir kami, yakni Syekh Ibrahim Al-Baijuri di sini dia Tuhfatul Muridnya, bil kalami, dengan lafaz al-kalam. Di sini ada fasal awal ya. Di sini asana bil kalam. Kama abbaro, seperti halnya telah mentakbir, memberikan ibarah bihi dengan al-kalam, siapa ba'dul muhaqqiqina, sebagian ulama ahli tahqiq. Jadi ityanul mas'alah bidalil, itu namanya tahqiq, bahwasanya lebih leluasa menggunakan kalam daripada lisan. Liyashmula, supaya mencakup atau meliputi apa at-ta'bir bil kalam, at-ta'rifa, kepada ta'rif, hina idzin, ketika itu ta'bir bil kalam, alhamdul qadima, kepada puji qadim ya. Bahwa, dan adapun hamdul qadim yaitu hamdullahi nafsahu binafsi, yaitu hamdullahi, memujinya zat Allah, nafsahu, kepada zatnya Allah, binafsihi, dengan zatnya Allah. Jadi Allah memuji kepada zatnya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Titik. Hamdu yang kedua adalah hamdahu li anbiya'ihi, memujinya Allah kepada para nabinya Allah, wa awliya'ahu, dan para kekasih Allah, wa asfiya'ahu, dan orang-orang yang terpilih oleh Allah. Jadi ada pujian misalnya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, itu misalnya ya. Antumul a'launa, kalian itu adalah orang-orang yang martabatnya tinggi, derajatnya tinggi seandainya kalian beriman. Itu namanya pujian Allah kepada para nabi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu, misalnya ya. Allah memuji para nabi, Allah memuji para awali, dan memuji para asfiya. Kedua, yang ketiga adalah walhamdul haditha, dan puji yang sifatnya hadis. Wawa, dan adapun hamdul hadis yaitu hamduna, pujiannya kita lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Kita memuji kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya. Itu namanya pujian kita kepada Allah. Allahumma antas salam, kita memuji kepada Allah. Wa hamda ya, ini ataf kepada hamdai. Wa hamdana, dan memujinya, wa hamda ba'dina, dan memujinya kita diba'din, kepada sebagian yang lain. Jadi ada 4 ya. Allah memuji kepada zatnya sendiri, Allah memuji kepada para kekasihnya, dan kita memuji kepada Allah, dan kita memuji kepada sahabat misalnya. Fadakhalat, maka masuklah apa aqsamul hamdil arba'ah, beberapa bagian jenis puji yang 4. Wahia, dan adapun aqsam yaitu hamdu qadim li qadim, puji qadim kepada qadim, ini taksimul awal. Wa hamda qadim li hadis, ini taksim yang kedua. Wa hamda hadis li qadim, ini taksim yang ketiga. Wa hamda hadisin li hadisin, dan ini taksim yang keempat. Wa amma ta'biru ba'dihim bil lisan fayalzamu alaihi an la yakuna at-ta'rifu syamilan lil qadim. Sampai
sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.